Jangan sampai putus berkat. Ada berkat yang putus. Abraham keberkatan putus di dalam Ismail, tapi ditampung oleh Ishak. Ishak punya berkat turun kepada Yakub, putus kepada Esau. Perhatikan langkah, perhatikan taburan. Jangan hanya memperhatikan daging saja. Daging bukan makanan yang dimaksud. Daging sapi, daging ayam, kambing, macam-macam lah ya. Bukan itu. Itu kepada keinginan sendiri, kepada tubuh sendiri, yang tidak mengembangkan hal rohani yang mengarah ke surga. Hanya keduniawian yang mengarah masuk dalam kuburan. Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi jangan itu terus. Menabur hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang rohani. Itu sebabnya apa yang kita bisa tabur. Semakin banyak benih yang kita tabur, semakin banyak harapan untuk berhasil. Ini saudara-saudaraku, kami belajar ya dari dulu. Dari pertama ikut Tuhan, saya bersyukur sampai saat ini tidak kendor, saudaraku, tidak berkurang. Sudah terlalu banyak ujian dan cobaan. Itu sebabnya kita juga harus berkembang. Karena bukan hanya di dalam perkembangan pertumbuhan, tapi berkembang bertumbuh juga dewasa rohani untuk mampu menghadapi situasi dunia. Karena situasi dunia adalah situasi yang semakin mengalami banyak kekacauan. Dunia ini akan semakin mengalami banyak kesulitan. Saya persilakan duduk, saudara-saudaraku. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Satu hal harus kita perhatikan dan imani, bahwa ibadah yang benar itu menjadikan kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan. Harus yakin, saudara-saudaraku, pemeliharaan Tuhan, apa yang kita butuhkan, kita makan, kita minum, dan sudah barang tentu untuk itu jalan-jalannya yaitu Tuhan membuka usaha pekerjaan dan memberkati apa yang kita kerjakan, dan juga jaminan dalam kesehatan kita. Kita harus yakini dan kita gumuli, kita imani, sehingga ibadah kita itu bukan hanya kebiasaan, tapi mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya dalam Keluaran pasal, kalau kita lihat sebentar, 23 ayat 25, coba dulu. Keluaran 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu,
Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Iya, jadi dalam ibadah yang benar kita harus gumuli, saudaraku. Jangan khawatir apa yang dimakan, apa yang diminum. Diingkatkan terus sampai nyata kuasa Tuhan. Sampai di dalam nikah pun itu disebut tidak ada yang mandul, berarti Tuhan memberkati nikah suami istri. Saudara-saudaraku, kita gumuli terus sampai dimanapun. Jangan lemah iman, harus seperti Abraham. Walaupun dalam fisiknya sepertinya tidak ada pengharapan, tapi karena firman Tuhan harus yakin ya dan amin, pasti terjadi. Waktunya jangan kita yang atur. Saudara-saudaraku, kita akan masih tetap melihat supaya kita semua menabur. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan baca dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi saudara-saudaraku, sama dengan nyanyian kita, hidup ini adalah kesempatan. Selama hari terang, dari pagi sampai sore, petang hari, jangan sampai memberi diri istirahat. Terus saudara-saudaraku, haleluya. Nah, jadi ini 2022, terus saudaraku harus ingin, rindu perkembangan. Karena menabur itu adalah berkembang, menggandakan. Hanya tidak dalam ada menggandakan uang tanpa tanah, tanpa apa ya, itu lebih parah saudaraku. Sekali itu sudah jalan siang malam, bukan pagi sore, siang malam terus memproduksi ini saudaraku, sehingga bisa-bisa nanti dalam 6 bulan saja sudah sama dengan modalnya. Kalau 2% saja, kalau 10%, wah, 20% lagi. Bagaimana enggak kecekik terus. Jadi saudaraku, artinya kita harus siap bekerja, jangan jemu-jemu. Menabur, suka berkembang. Perkembangan yang kita butuhkan adalah yang pertama, perkembangan rohani kita.
perkembangan juga sebagai kesaksian yang dilihat orang, karena kadangkala orang tidak langsung melihat kalau kerohanian, yang melihat yang luar ini. Jadi anak Tuhan jadi saksi juga harus terlihat juga dari luar, mulai dari penampilan kita. Ini saudara-saudaraku harus bagus. Nah, jadi jangan ada yang muka cemberut, tapi harus bermuka senyum dan bermuka gembira. Ini saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi harus bermuka gembira, senyum dan bermuka gembira. Ini termasuk kesaksian kita. Haleluya saudaraku. Nanti jangan sampai orang bilang begini, aku lihat pokoknya asal jemaat Maranatha itu cemberut deh semuanya. Jadi kalau lihat di sini cemberut, di sana cemberut, pagi sampai petang cemberut. Orang lihat aja saudaraku pening kepala. Kalau si Atu ngomong itu pusing gitu. Karena di tengah-tengah orang cemberut. Kita aja teman kita satu, kalau cemberut melulu, suka enggak? Enggak ada yang suka. Iya. Jadi kesaksian hidup kita juga harus kelihatan. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tanganmu, pujilah Dia. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Jadi berdamai saudaraku. Karena tidak berdamai itu banyak sekali itu jalannya cemberut itu. Jadi itu juga kesaksian kita di luar. Dan yakin Tuhan akan membawa kita. Tidak ada kekhawatiran. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, harus sampai nyata. Mana tertulis? Matius pasal 6 ayat 25. Biar yakin, baca dulu deh. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya. Jadi kalau kita rindukan perkembangan, Tuhan juga akan mengembangkan kita. Nah, jadi yang suka perkembangan, Tuhan juga menolong supaya dia berkembang juga. Mulai dari dirinya sampai pengembangan benih. Dan nanti kalau berkembang, yang paling banyak Tuhan. Dia benih yang mati masuk ke dalam tanah untuk keselamatan seluruh dunia. Kalau kita menabur, kalau berbuah 100, paling top, excellent. Nah, yang kedua 60, yang ketiga terakhir 30, 100 nomor 1. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi harus rindukan perkembangan mulai dari diri kita, jasmani kita. Baru yang terutama adalah rohani kita. Amin saudaraku. Berarti harus berkembang sukacita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini kerohanian saudaraku. Baca firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan. Ini pengembangan rohani, saudaraku. Dan pengembangan rohani juga harus perhatikan bagaimana pelayanan kita. Harus maju juga. Bagaimana rohani kita harus terus berkembang. Ini, saudara-saudaraku. Jadi rohani yang berkembang, biar Tuhan tolong kita dipakai oleh Tuhan untuk saksi yang hidup. Saudara-saudara yang kasih, jadi berkembang jasmani, terlebih berkembang rohani. Jadi harus lihat pelayanan kita harus semakin meningkat. Itu sebabnya tidak langsung harus yang besar. Kalau bisa ya luar biasa. Tapi kalau Tuhan mulai setiap perkara kecil, baru Tuhan berkati dengan perkara yang besar. Ini dulu. Bagaimana mungkin bisa perkara besar, yang kecil aja nggak bagus. Itu sebabnya apapun pekerjaan kita, sekecil apapun pelayanan kita, setia terus. Ini saudaraku. Dan jangan dipengaruhi oleh cuaca. Ini jangan dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimanapun lingkungan, tapi kasih kita harus berkobar-kobar terus kepada Tuhan. Kalau disebut pagi sampai petang, itu menanti sampai kedatangan Tuhan, kita harus berkobar-kobar. Di dalam Roma pasal 11 ya, janganlah 12 ayat 11. Coba, janganlah kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat yang kedua 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Pelayanan itu sekecil apapun tidak boleh kendor. Dan itu artinya tidak boleh dipengaruhi oleh cuaca. Kalau teman juga tidak mau, kita harus tetap setia. Ini saudara-saudaraku. Kalau teman juga melemahkan, ya sudah. 12 pengintai, lebih banyak yang melemahkan, saudaraku. Disuruh oleh Musa. Iya. Yang tetap teguh cuma Joshua dan Kaleb. Cuma 2, saudaraku. Jadi yang 10 melemahkan, takut percobaan. Oh, begini. Saudara-saudaraku, jangan melihat percobaan. Kalau Tuhan bersama kita, semua kita lewati dengan aman. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang melawan kita? Nggak ada, saudaraku. Haleluya. Kalau semua mundur, Joshua berkata, saya dan keluarga saya, kami tetap beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Harus teguh, saudara-saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku. Memang Tuhan itu membawa kita dalam perkembangan. Ada perkembangan. Sama seperti anak-anak, ada cara perkembangan itu. Kalau kita masih kanak-kanak, saudara-saudaraku, bahasanya cuma wah. Mau makan, wah. Mau pipis, wah.
Ada nyamuk, wah. Nah, kalau nyamuk 5, wah, 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 wah. Ini saudaraku. Jadi cuma nangis. Dan apapun kebutuhannya, cuma orang tuanya yang perhatikan. Mau jam berapapun. Mungkin mamanya ya udah sambil jam 2 pagi sambil merem-merem, anaknya nangis. Mungkin kelaparan. Mamanya sambil merem-merem, harus dia kerjakan kerjaannya. Ini saudaraku. Jam 3 pipis, mamanya juga bangun. Bapaknya jarang saudaraku. Kalau ada yang mau puji Tuhan, haleluya. Iya, ini saudara-saudaraku. Iya, tapi kalau mamanya benar-benar setia dah. Tapi kalau 5 tahun begitu terus, kadaluarsa, apalagi 10 tahun, tidak bisa. Jadi semua ada perkembangan. Pertamanya kita anugerah, tapi habis itu nggak boleh anugerah terus. Harus ada peningkatan. Bekerja, berbuat, menabur. Hasilnya bukan hanya karena nangis wah wah wah. Hasilnya tunggu taburannya sampai menuai. Haleluya. Ini ada masanya saudaraku. Memang ada masanya kita cuma berdoa, nangis, didengar Tuhan. Didengar benar. Tapi jangan begitu terus. Ini. Jadi kalau tidak mengerti kerohanian begitu. Mulai dari dia lahir anugerah, sampai dia mau dijemput Tuhan anugerah. Hilang anugerahnya. Karena anugerahnya itu ada waktunya. Sama dengan anak itu. Mungkin kalau dikasih ASI sekitar 2 tahun. Habis itu dikasih makan. Masih tergantung. Tapi kalau udah SMP dikasih makan, ya janganlah. Malu-maluin. Amin. Ada yang disuapin udah SMP. Ada juga ya, dia karena kangen banget sama mamanya kali ya, disuapin. Tapi kalau terus-terus gitu ya gak bagus dong. Udah pacaran, pacarku disuapin. Gitu nanti kata orang saudaraku, nggak bagus lah. Jadi semua ada waktunya. Bagaimana kita sekarang harus menabur. Dan Galatia pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-7. Jangan sesat. Baca dulu tolong. Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Iya, jadi kita harus berbuat saudara-saudaraku ya. Kalau sudah mau dewasa. Sebab pada hari kedatangan Tuhan, yang menanti kedatangan Tuhan itu nggak bangun-bangun. Karena kebiasaan anak apa? Duit, permen, kue, itu saudaraku. Tapi kalau sudah dewasa, lebih tertarik kalau masalah mempelai. Nah, di dalam kerohanian gereja, makanya Yesus datang dalam Matius 25 ayat 6. Lihat apa? Mempelai datang. Song-songlah dia. Saya pikir anak-anak gak peduli dia. Tidur aja dia. Coba baca Matius 25. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, Bapa datang, songsonglah dia.
Iya. Jadi harus yang dewasa, saudara-saudara. Dewasa dalam rohani. Orang yang dewasa itu berkatnya dari menuai hasil taburan. Haleluya. Jadi nggak menabur ya nggak dapat apa-apa. Makanya saudaraku, setia ibadah, tabur dalam ibadah, tabur pelayanan, tabur ingin mengembangkan di dalam Tuhan, tabur satu persekutuan yang baik juga. Ini termasuk taburan, saudaraku. Bagaimana persekutuan yang baik? Apa yang kita ingin diperbuat untuk kita, berbuatlah dulu pada orang lain. Enak nggak dicubit? Gimana? Sakit? Ya kalau sakit ya jangan cubit orang. Haleluya. Enak nggak dikata-katain? Dibully? Ya udah jangan bully orang. Matius berapa itu? 7 ya? Ayo Matius 7:12. Makin enak sekarang, udah banyak yang bantuin. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Jadi harus bertindak sebelum melakukan sesuatu kepada orang, sebelum mengatakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, pikir dulu, nyenangin enggak? Kalau ke diri sendiri dulu, ya. Jadi apa yang tadi apa? Baca dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi harus dilihat dulu kepada diri sendiri. Kalau aku dinyos pakai api, suka enggak? Bukan enggak suka sama sekali. Ya udah jangan bikin sama orang. Suka enggak dikasih duit? Suka, ya kasih dulu sama orang. Haleluya. Lah itu juga dong. Itu persekutuan yang baik. Kalau yang suka pelit-pelit itu maka enggak dikasih. Tapi kalau kita kasih, Tuhan nanti balas berlipat kali ganda. Enak saudara-saudaraku. Makanya kalau ikut Tuhan, aduh, berkembanglah, pasti enak, indah saudara-saudaraku. Ini kalau dalam suami istri, ini juga bikin itu ukuran kepada sesama, kepada tetangga, kepada semua. Tidak melihat harus seagama, tidak. Tapi memang berbuat baik terlebih dahulu kepada orang yang seiman. Yakobus berapa itu? Ya udah nggak usah kita baca. Ini sudah berbuat baiklah kepada semua orang, tapi terlebih kepada orang yang seiman. Tapi kepada semua orang juga harus berbuat baik. Musuh saja kalau dibunuh dia suka nggak? Nggak suka. Dan kita juga nggak boleh membunuh, nggak boleh menyakiti, nggak boleh ngata-ngatain. Seandainya kita tahu dia ke neraka, kamu penghuni neraka, enggak, jangan. Kita yang harus ngerti, ini ada jalan keselamatan, supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan ya pindahkan kita tidak jadi masuk neraka. Ya begitu-begitu. Tapi jangan ngomong, ih kau penghuni neraka, yang pertama masuk neraka kau. Sedih saudaraku, udah menghakimi, dia bukan Tuhan. Tugas bagi kita sama dengan Yesus.
selamatkan semua manusia. Dia tidak ingin seorang pun umat ciptaannya itu mati binasa. Tapi Tuhan inginkan berubah, bertobat, dan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus berjiwa mengembangkan. Jiwa mengembangkan itulah jiwa penabur. Menabur, saudaraku, sepanjang masa, dari pagi sampai petang. Itu kita tidak mengerti mana yang bisa berhasil. Tapi pengharapan kita, yang ditabur pagi berhasil, yang ditabur sore juga berhasil. Ini kerinduan kita. Taburlah dari pagi sampai sore. Kamu tidak tahu yang mana itu berhasil. Tapi kalaupun dua-duanya, itu sangat baik. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini. Itu sebabnya rohaninya terus meningkat mengasihi Tuhan. Sama seperti anaknya Abraham, Ishak. Dari Abraham sudah keberkatan, anaknya juga terima. Sehingga Ishak itu menabur, dia berhasil. Ishak itu semakin berhasil dan semakin kaya. Haleluya. Jadi kalau dari atas itu berhasil, harus terus kita pertahankan. Jangan sampai putus berkat. Ada berkat yang putus. Abraham keberkatan putus di dalam Ismail, tapi ditampung oleh Ishak. Ishak punya berkat turun kepada Yakub, putus kepada Esau. Perhatikan langkah, perhatikan taburan. Jangan hanya memperhatikan daging saja. Daging bukan makanan yang dimaksud. Daging sapi, daging ayam, kambing, macam-macam lah ya. Bukan itu. Itu kepada keinginan sendiri, kepada tubuh sendiri, yang tidak mengembangkan hal rohani yang mengarah ke surga. Hanya keduniawian yang mengarah masuk dalam kuburan. Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi jangan itu terus. Menabur hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang rohani. Itu sebabnya apa yang kita bisa tabur. Semakin banyak benih yang kita tabur, semakin banyak harapan untuk berhasil. Ini saudara-saudaraku, kami belajar ya dari dulu. Dari pertama ikut Tuhan, saya bersyukur sampai saat ini tidak kendor, saudaraku, tidak berkurang. Sudah terlalu banyak ujian dan cobaan. Itu sebabnya kita juga harus berkembang. Karena bukan hanya di dalam perkembangan pertumbuhan, tapi berkembang bertumbuh juga dewasa rohani untuk mampu menghadapi situasi dunia.
Karena situasi dunia adalah situasi yang semakin mengalami banyak kekacauan. Dunia ini akan semakin mengalami banyak kesulitan. Kalau cuma di pinggir-pinggir laut, kita naik perahu, gak apa-apa. Kami di Labubu, ada perahu kecil, saya naikin aja. Saya lihat kerang, saya turun. Ya rupanya itu kan kerang orang bikin. Saya taruh lagi, saya ngerti, oh ini orang bikin. Karena di dalamnya sudah kasih pasir supaya nanti mutiaranya berkembang. Ini pada permulaannya jatuh saya ke apa itu, gelimpang, terbalik itu. Kalau di Danau Toba disebut itu solu, perahu kecil. Nanti kalau kita mau nyeberangi laut, jangan coba-coba pakai perahu kecil, harus kapal yang besar, karena menghadapi lautan yang besar, menghadapi ombak yang besar, menghadapi angin yang kencang. Jangan besar semua. Kencang, angin itu kan kencang. Nggak tahu ada angin besar, nggak ngerti lah. Tapi kalau gelombang besar ada. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus tingkatkan rohani. Kalau kita tidak meningkat, di akhir zaman sekarang kita bisa tenggelam, kita bisa kalah, kita bisa hancur, enggak jadi menuai bersukacita. Terlebih penuaian terakhir, siap bagi hari kedatangan Tuhan, bersukacita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, berkembang apa yang ada. Jangan simpan-simpan talenta kita. Kalau sempat menyimpan talenta, nanti diambil dan diberikan kepada yang mempunyai lebih banyak. Haleluya saudaraku. Itu mengenai talenta dalam Injil Lukas berapa ya? 13? 19 ya. Iya. Ini saudara-saudaraku disebut perumpamaan tentang uang mina. Orang yang pikirannya kotor, segala sesuatu ditarik kepada yang kotor. Sehingga bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang berdosa semua adalah kecemaran atau dosa. Tapi kita ini harus mau jadi orang yang dibenarkan dan dikuduskan. Haleluya. Jadi ini kadang saudaraku, biarpun Pangulani Uriah sentua ini dibikin ayat buat apa? Buat menjalankan koperasi, kata orang sini. Ini saudara-saudaraku, berapa persen? Nggak tahu, paling dah. Aduh, kalau 20 cuma 5 kali, aduh, udah hancur deh. Ini saudaraku, jadi bukan itu. Jadi kita ini bukan mengerjakan itu, tapi itulah, dari muda ada talenta nyanyi yang baik. Nanti bisa Tuhan kembangkan dari situ, berhasil. Haleluya. Itu bisa dipakai Tuhan jadi kendaraan. Artinya kendaraan itu tidak harus naik mobil. Karena menyanyi, mana tahu nanti diundang kemana-mana. Haleluya.
mulai lokal, nanti lama-lama interlokal, internasional, bukan interlokal lagi, interlokal ke internasional. Bisa saudaraku, main gitar, main musik, main bisa, sampai nanti terkenal kemana-mana. Itu sebabnya kembangkan talenta itu semua, tapi arahkan untuk Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau terkenalnya dunia terbatas dan bisa saja berhasil, tapi tidak membahagiakan, sehingga orang-orang yang berhasil tanpa Tuhan selalu dia harus ditopang oleh narkoba, narkotik, apalagi semua itu nggak tahu lagi nama-nama sekarang, belum macam lagi namanya. Ini saudaraku. Jadi kadang-kadang habis itu susah terus, nggak bisa tidur terus. Kadang minum obat tidur, kadang udah keterlaluan semuanya. Mati muda, bahkan bisa mati bunuh diri. Tapi kalau berhasil dalam Tuhan, indah saudara-saudaraku, bahkan sampai nanti kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku, sekarang ini saya dengar begini, kita ini harus benar-benar teguh dalam Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi ijazah-ijazah ini nggak ada lagi, S1, S2, karena apa? Dokter udah robot. Amin saudaraku. Yang jaga jalan tol bukan orang lagi, mesin. Jadi ntar lagi kita bawa ini saya S16, S17. Kemana itu? Pondok Gede apa? Ragunan. Jadi S itu udah terlalu banyak. Nggak ada lagi sarjana, nggak dipakai. Nanti lama-lama yang dipakai apa? Robot, saudaraku. Nah, itulah. Jadi bagaimana kita ini pokoknya kuatlah di dalam Tuhan. Haleluya. Dunia ini kita lama-lama nggak ngerti lagi nih. Mau sekolah tinggi-tinggi, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Pelayan di hotel juga robot, pelayan di restoran robot. Nanti suaranya bagus-bagus, jaga di hotel kayak begini. Dia lihat ada orang, selamat datang Tuan. Tahu-tahu bukan orang. Apa? Robot. Robot nggak perlu S1. Dia hanya diprogram. Betul apa enggak ini? Nanti ke situ semua. Makanya mumpung ada waktu, mari teguh di dalam Tuhan, meningkat di dalam Tuhan. Bagaimana biar Tuhan yang atur semua? Tiap langkahku biar Tuhan yang atur, dan jalanku dipimpin olehnya. Hari kita mau datang kepada Tuhan. Yang muda-muda harus banyak berdoa, harus mengerti firman Tuhan. Jangan nanti terlalu cepat-cepat. Kalau gitu aku gak mau lagi sekolah. Bukan begitu. Itu kan mungkin 30, 40 tahun, 50 tahun lagi. Jadi jangan langsung. Tapi nanti dia arahnya begitu. Jadi segala sesuatu udah diprogram, tinggal berjalan semua. Jadi dunia mesin sistematik. Jadi jangan langsung gak mau lagi kuliah, gak mau sekolah. Bukan begitu. Sekolah yang baik-baik ya. Haleluya. Jadi arahnya nanti ke situ. Dunia begitulah perjalanannya. Jadi semua harus banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Yang penting rohani kita meningkat dan dewasa. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.